Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, tepat 1 tahun pandemi melanda di Indonesia, 2 kasus pertama mutasi virus corona B117 di Indonesia muncul di saat tepat 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyatakan tantangan penanganan pandemi akan makin berat. Pasalnya strain asal Inggris itu disebut memiliki daya penularan lebih cepat 70% dari virus sebelumnya. Dua kasus pertama mutasi virus corona B117 di Indonesia muncul di saat tepat 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyatakan tantangan penanganan pandemi akan makin berat. Pasalnya strain asal Inggris itu disebut memiliki daya penularan lebih cepat 70% dari virus sebelumnya. Dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia. Ini fresh from the open, baru tadi malam ditemukan 2 kasus. Dan refleksi itu akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita. Setahun berlalu, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Hingga Selasa 2 Maret 2021, tercatat sudah sebanyak 1.347.026 kasus COVID-19 di Indonesia, dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 1.160.863 orang, dan meninggal dunia sebanyak 36.518 jiwa. Namun demikian, ada harapan dengan telah dimulainya vaksinasi pada 13 Januari 2021 dengan menyasar para tenaga kesehatan. Presiden Joko Widodo menyebut, pada tahap kedua yang kini tengah berlangsung, vaksinasi ditujukan untuk 16,9 juta pelayan dan pekerja publik, serta 21,5 juta penduduk lanjut usia. Sementara itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut, optimalisasi PPKM Mikro akan sangat menentukan keberhasilan dalam pengendalian COVID-19. Sehingga diharapkan di tahun depan tidak ada lagi peringatan ulang 2 tahun pandemi COVID-19. Hari ini tepat 1 tahun sejak kasus pertama, mudah-mudahan tahun depan kita tidak perlu memperingati ulang 2 tahun. Kalau RT zona hijau, RW hijau, desa dan kelurahan hijau, dan ditarik ke atas semuanya bersama-sama untuk mengendalikan. Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita bisa mengendalikan COVID ini dengan lebih baik, mengurangi angka yang terpapar COVID, dan juga mengurangi angka kematian. Berdasarkan data di laman covid19.go.id, kasus harian COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang dimulai pada awal Februari 2021. Meski trennya mengalami penurunan, angka kasus positif hari ke hari masih naik turun. Selama setahun, rekor kasus harian tertinggi terjadi pada 31 Januari 2021 dengan jumlah kasus 14.528 orang. Setelah itu, kasus harian cenderung menurun. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tepat 1 tahun COVID-19 sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo. Kini kasus pertama mutasi virus corona B117 di Indonesia muncul. Lantas seperti apa kita menghadapi mutasi virus corona B117 ini? Apakah vaksinasi yang tengah dilakukan kini bisa untuk virus corona strain baru B117? Untuk membahasnya sudah bergabung Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Selamat pagi, Prof. Amin. Selamat pagi Mbak Vera dan pemirsa semuanya. Iya, Prof, ini sudah ditemukan 2 orang yang terinfeksi B117. Namun realitanya bagaimana? Dikhawatirkan bahwa yang terinfeksi ini jauh lebih banyak namun belum saja ditemukan. Tanggapannya, Prof? Ya, dengan ditemukannya kasus varian baru yang dari Inggris ya, VUI itu ya, variant under investigation,
di Indonesia. Ini buat kita ini satu peringatan bahwa satu kasus import itu masih berdatangan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya kita memperhatikan kasus yang beredar di Indonesia, tapi juga yang import, sehingga kita harus memperkuat tanda petik benteng itu yang di luar. Yang kedua, dengan masuknya kasus varian baru ini, yang dikhawatirkan satu, dia bisa menular lebih cepat, ya itu pengamatan di laboratorium tentunya ya, kita harus membuktikan secara epidemiologi. Yang kedua, dikhawatirkan mutasi yang terjadi pada varian tersebut mungkin akan memengaruhi proses diagnostik molekuler ya dengan PCR. Ya, dikhawatirkan akan menurunkan sensitivitinya. Ya, walaupun sampai sekarang masih belum dianggap perlu diubah gitu. Ya, Itu dua tapi yang Prof. paling Amin untuk bisa dikhawatirkan. Iya, mohon maaf saya potong Prof. Amin, tapi untuk bisa mengetahui seseorang terinfeksi B117, apakah membutuhkan cara lain atau tambahan lain selain PCR ini? Oh ya, temuan kasus itu ditemukan bukan berdasarkan PCR biasa yang dilakukan di laboratorium ya, tetapi setelah PCR itu, maka isolat-isolat itu harus dikirimkan ke laboratorium rujukan. Laboratorium yang bisa melakukan whole genome sequencing. Artinya kita harus membaca urutan gennya secara lengkap dari kepala sampai kaki itu ya, dari kalau virusnya dari ujung sampai ujung untuk melihat apakah ada mutasi-mutasi yang mengkhawatirkan atau yang membutuhkan perhatian. Nah, khususnya untuk mutan ini, untuk varian ini, memang sudah diketahui polanya sehingga kita bisa langsung melihat apakah virus yang kita sudah lakukan whole genome sequence itu memiliki karakteristik seperti B117 itu. Dan itu dengan bioinformatika itu bisa kita deteksi secara relatif mudah. Iya, Prof. Amin, artinya bisa saja faktanya di lapangan bahwa selama ini sudah dilakukan pengujian lab PCR begitu ya dengan swab PCR, namun nyatanya belum diketahui begitu karena harus melakukan whole genome sequence itu tadi. Namun tidak diketahui. Artinya ini memang sudah lama sebetulnya bisa saja masuk di Indonesia begitu ya, Prof. Ya, karena tidak semua yang di PCR positif itu kemudian dilakukan whole genome sequence. Nah, Indonesia baru melakukan sequence terhadap sekitar 460-an virus, dan kami sedang berupaya untuk meningkatkan itu. Jadi kami bekerja sama dengan Badan Litbangkes untuk meningkatkan jumlah virus yang di sequence. Tahun ini ditargetkan 5-10 ribu virus yang di sequence. Ya, tentu ini walaupun besar untuk kita, tapi untuk dibandingkan negara lain, dibandingkan negara Inggris misalnya, kita masih jauh lebih kecil. Baik, tapi sampel ini diambil dari mana saja, Prof? Apakah seluruh wilayah Indonesia? Diharapkan ada perwakilan dari seluruh daerah. Ya, jadi kami berkoordinasi dalam hal ini Litbangkes misalnya akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran di bawah Kementerian Kesehatan, rumah sakit, kemudian balai-balai kesehatan yang ada di daerah. Sedangkan lembaga Eijkman mengkoordinir semua perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang terlibat dalam kegiatan whole genome sequence ini. Oke, untuk dua ini ditemukan. Ya, dua ini ditemukan daerah mana, Prof? Yang dua ini ditemukan oleh teman-teman dari Litbangkes, dari tentunya karena Litbangkes yang membawahi KKP, ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, ini adalah kasus import, jadi dari pendatang dari luar negeri. Nah, kemudian kasusnya sempat dikarantina dan itu diperiksa oleh Litbangkes.
Baik, nah Prof. Amin, kita kan saat ini program pemerintah adalah fokus pada vaksinasi. Dikhawatirkan dengan adanya B117 ini mengurangi efektivitasnya dari vaksin yang sudah ada selama ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, beberapa studi di luar negeri menunjukkan adanya penurunan efikasi ya dari beberapa vaksin di sana terhadap virus yang sedang diselidiki ini. Ya, tetapi beberapa vaksin juga sudah melakukan pengujian di laboratoriumnya, ternyata belum terpengaruhi dengan baik. Yang diamati menurun itu salah satu misalnya di Afrika Selatan, itu ada beberapa isolat virus yang ternyata menurun kepekaannya terhadap antibodi yang dihasilkan oleh vaksin. Ya, tetapi sejauh ini belum ada permintaan baik dari WHO maupun dari organisasi lain untuk menyesuaikan vaksin yang ada. Ya, kita belajar dari virus influenza. Virus influenza itu memang juga berubah terus, sehingga vaksin influenza itu harus diubah setiap 2 atau 3 tahun sekali. Nah, saat ini untuk SARS coronavirus 2 ini belum ada petunjuk, pedoman ataupun arahan untuk menyesuaikan vaksin yang sudah dikembangkan ini terhadap varian yang baru. Baik, artinya untuk vaksin Sinovac yang sudah ada di Indonesia saat ini, yang sudah dilakukan program vaksinasinya, belum bisa memberikan kekebalan terhadap B117 begitu Prof? Oh, belum ada bukti terhadap situ. Ya, jadi belum ada bukti bahwa vaksinasi yang sekarang ini sedang berjalan itu tidak efektif atau terganggu kinerjanya. Ini masih harus diamati. Ya, jadi nanti itu bagian dari studi kami ya, dari whole genome sequence, kemudian dari pengamatan di klinis, kita akan melihat apakah memang ada kasus-kasus yang misalnya sudah divaksinasi 2 kali tapi masih kena, ya masih terinfeksi dan sebagainya, itu harus dicermati lebih lanjut. Baik, kita masih akan tunggu seperti apa penelitian selanjutnya terhadap B117 ini. Terima kasih Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Amin Subandrio, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, selamat pagi.